Halo semua, welcome to Insta Sejarah. Bersama saya Nabil dari channel Insta Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang konferensi meja bundar atau biasa disingkat dengan KMB. Mungkin bagi sebagian orang tidak mengetahui KMB ya. Mungkin ada yang cuma tahu namanya, hanya sekedar tahu nama, tapi tidak tahu apa sih maksud berlakunya konferensi meja bundar ini. Maka di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konferensi meja bundar. Di sini akan dibagi menjadi 4 poin, yaitu latar belakang, negosiasi, hasil, dan dampak. Pertama, sebelum memulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Mungkin dengan komen kalian dapat membangun channel kami agar lebih baik lagi dalam pembuatan videonya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Konferensi meja bundar atau disingkat KMB atau dalam bahasa Belanda, Netherlands Indonesisch Rondetafel Conferentie adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Bagi yang nggak tahu BFO merupakan singkatan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kita sekarang masuk ke poin latar belakang. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak. Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli, yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Muhammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka bersedia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli sampai dengan 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Sekarang kita akan masuk ke poin negosiasi. Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen diantaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan soal sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat. Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan, dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942.
Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. Masalahan mengenai Papua Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, Kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi perjanjian meja bundar jika poin ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949, suatu kesepakatan diperoleh. Status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Masuk ke poin hasil. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut. Keterangan tambahan mengenai hasil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dan pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, Legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Masuk ke poin terakhir yaitu poin dampak. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama 4 tahun revolusi nasional. Meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf, reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif. Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda mengatakan bahwa setelah pengakuan ini akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara. Terkait utang Hindia Belanda, Indonesia membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950 sampai 1956. Namun, kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya. Sepertinya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dari kalian dapat membantu kita agar lebih baik lagi dalam membuat video. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.